Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama marilah kita haturkan sejenak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Walaupun tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh sebab itu hadirin sekalian, ketika kita tahu tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang, maka sebaiknya kita manfaatkan Ramadan yang nyata-nyata kita ada di dalamnya ini dengan memaksimalkan ibadah, merebut segala fadilah yang Allah janjikan di bulan yang suci ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang indah ini saya ingin menyampaikan 7 golongan yang telah mendapat naungan di alam barzakh. Ada 6 alam yang kita lewati dalam hidup ini. Yang pertama adalah alam ruh. Ruh itu tidak beridentitas, Pak. Ruh itu tidak ada ruh laki-laki, ruh perempuan, tidak ada. Jadi ruh itu ibaratnya sebuah energi. Apapun yang dimasuki oleh ruh itu menjadi hidup. Dan ketika ruh meninggalkan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi tidak hidup. Yang kedua, alam rahim, 9 bulan 10 hari atau 40 pekan atau 280 hari. Dan di dalam alam rahim itulah kita dibaiat oleh Allah. Disebutkan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 172. Baik janin yang ada dalam rahim seorang perempuan yang muslim atau perempuan non muslim, semuanya dibaiat oleh Allah dengan pertanyaan yang sama. Alastu birabbikum, apakah kau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka semua janin itu menjawab sama, bala syahidna, iya ya Allah, saya bersaksi. Yang ketiga, alam kehidupan. Alam kehidupan itu hadirin sekalian, lamanya sama seperti usia kita hidup. Jadi kalau kita hidup di dunia ini umur sampai 21 tahun, ya itulah lamanya alam kehidupan. Ada yang sampai 70 tahun lebih. Bahkan kemarin saya dengarkan talkshow-nya Dirjen Haji itu, jamaah haji kita tahun ini ada yang berusia 104 tahun. Kalau di 104 tahun dia meninggal, maka itulah lama umur alam kehidupan yang dia jalani. Setelah itu masuklah ke alam yang keempat, yaitu alam kubur. Di alam kubur itu hadirin sekalian, lamanya mulai dia meninggal sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang meninggal sekian ribu tahun yang lalu, sedangkan kiamat itu 200 tahun yang akan datang misalnya, maka itulah usia dia di alam kubur itu. Dan di alam kubur itu hadirin sekalian, Allah tampakkan bayangan balasan yang akan Allah berikan kepada orang itu. Jadi kalau orang itu baik, maka Allah tampakkan surga sebagai balasannya.
Maka orang itu pun menyambutnya dengan mengatakan, ya Allah, aqimis sa'ah. Sa'ah itu artinya waktu kiamat. Kiamat itu di Al-Quran dibahasakan dengan banyak. Ada yang mengatakan, ada yang disebut dengan yaumul kiamat. Ada yang mengatakan dengan yaumul akhir. Itu adalah kejadiannya, Pak. Saat kejadiannya, apakah mungkin dengan meteor jatuh, dengan tsunami, dengan gempa dan sebagainya. Tapi waktu terjadinya, saat terjadinya, tanggal, bulan dan tahunnya, itu namanya sa'ah. Makanya orang-orang di alam kubur itu mengatakan pada Allah, ya Allah, aqimis sa'ah. Segerakan kiamat itu ya Allah, karena aku ingin segera menikmati balasan yang kau janjikan padaku. Adapun orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, maka mereka ditampakkan oleh Allah dengan neraka sebagai balasan akhirnya. Dan mereka pun juga ketakutan, mereka mengatakan, ya Allah, la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan kau jadikan kiamat itu. Lalu setelah itu dibangkitkan mereka semuanya di alam barzah, alam hisab, di mana mereka ditimbang atas segala perbuatan selama hidup di dunia. Dan keputusannya masuklah ke alam yang keenam, yaitu alam akhirat. Itu adalah ujung-ujungnya. Bisa surga, bisa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di alam barzah itu kita menunggu keputusan, menunggu alam hisab. Kondisinya luar biasa. Dikatakan matahari hanya sejengkal. Luar biasa panasnya. Suami tidak lagi bisa menyapa istrinya. Seorang ibu tidak lagi ngurus anak-anaknya. Mereka sudah sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Mereka teriak-teriak ketakutan. Hanya 7 golongan yang oleh Allah diberikan naungan di alam barzah. Dan 7 golongan itu seakan-akan mengatakan, terserah engkau ya Allah. Kapanpun engkau jadikan, engkau akhiri alam barzah ini. Ya, mungkin dia seperti sedang duduk di ruang lobi, penuh AC, makanan berlimpah. Ya, kapanpun terserah. Hadirin sekalian, mari kita renungkan, adakah kita di antara 7 golongan ini? Kalau tidak ada, hadirin sekalian, maka memohonlah ampun kepada Allah. Senyampang ini syahrul maghfirah, bulan ampunan. Dan memohonlah kepada Allah agar semuanya kita diperbaiki. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ciri dari pemimpin yang adil itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Manakala rakyat yang dipimpinnya sejahtera. Ya. Umar Abdul Aziz itu ketika menjadi presiden, tahun pertama, tahun kedua, itu repot mengumpulkan zakat mal. Tidak ada pajak, Pak. Ya, habis ditarik pajak sih ditarik zakat. Ya, tidak ada pajak. Dikumpulkan semua. Orang yang kaya zakatnya banyak. Orang yang tidak punya disantuni. Jadi bukan dipukul rata. Yang namanya adil itu, Pak, proporsional. Yang namanya adil itu bukan berarti harus sama. Kita punya anak SMA, perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, TK. Uang sakunya tidak sama. Justru kalau sama malah tidak adil. Karena apa? Kebutuhannya tidak sama. Nah, pemimpin yang adil itu seperti itu. Ya, jangan kena giliran teman-temannya, jangan kena giliran kebetulan sahabatnya sama-sama satu partai, tidak diurus kasusnya. Tapi begitu orang lain diuber-uber, ya, ulama dikriminalisasi. Ya, itu bukan adil. Hati-hati. Ya. Hukum itu tidak berakhir hanya dengan kematianmu. Walaupun kejahatanmu kamu titipkan lewat orang lain, Allah Maha mengetahui. Walaupun kejahatanmu kamu titipkan lewat si A, si fulan, si B, Allah Maha mengetahui. Apa kata Al-Qur'an itu? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidak sadarkah kamu bahwa kelak urusanmu tidak selesai dengan kematianmu, dibangunkan kamu kembali. Wahussila ma fis sudur, dan dadamu dibentangkan oleh Allah. Maka tampaklah video, tampaklah rekayasa-rekayasa yang kamu rancang itu dengan kroni-kronimu itu. Urusanmu belum selesai, dan Allah menjamin, hadirin sekalian, ya, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Di hari itu Tuhanmu Maha adil.
Pekerjaan sekecil apapun yang baik akan dicatat dan diganjar dengan pahala. Walaupun tersembunyi. Dan pekerjaan seburuk apapun, sekecil apapun, kalau buruk, diganjar dengan dosa. Ini hadirin sekalian. Yang pertama. Tetapi kalau masjid ini, saya ulangi, kalau seisi masjid ini masuk surga semua, maka dijaminlah ketua takmir atau ketua yayasan atau imam yang masuk surga duluan. Karena mereka lah yang mengarahkan pintu-pintu surga itu. Tapi kalau sampai ada masalah dengan masjid ini, takmirlah yang dicari duluan oleh malaikat. Monggo kalau mau berhenti jadi takmir. Ya. Yang kedua hadirin sekalian, orang yang berinfak, orang yang bersedekah, saking lembutnya, saking halusnya, sampai ketika tangan kanannya berinfak, tangan kiri tidak tampak. Saking lembutnya. Saya kemarin sampaikan materi di ibu-ibu. Hadirin sekalian, saya punya contoh. Di Bangkalan, ada teman lagi bangun masjid, Pak Girno. Teman lagi bangun masjid. Ada papan pengumuman. Kalau mau nyumbang, ini rekeningnya, konfirmasi, sumbangan ke nomor HP. Ditelepon nomor HP itu. Seorang ibu. Pak, saya barusan titip uang untuk pembangunan masjid. Dilihat ada transaksi di mobile bankingnya 200 juta, Pak. 200 juta. Setelah itu, karena ini konfirmasi, maka oleh takmir itu ditelepon balik untuk mengucapkan terima kasih. Sudah diblokir, Pak. Nomornya itu sudah diblokir. Jadi takmir itu hanya ingin mengucapkan terima kasih. Si penyumbang itu sudah nggak perlu. Saya nggak nyumbang rumahmu. Saya nyumbang rumahnya Allah. Dan saya tidak butuh ucapan terima kasih dari kamu. Urusanku dengan Allah dan sudah selesai urusanku. Oleh sebab itu hadirin sekalian, saya mohon maaf. Saya di beberapa masjid saya sampaikan, Bapak Ibu di ruangan ini, di masjid ini, mau mengambil posisi apapun silahkan. Ada orang mengambil posisi begini, Pak. Mohon maaf. Untung aku duduk pengurus masjid. Giliran Ramadan pas sibuk-sibuk aku karek teko, melok tarawih buyar, aku karek mulai. Monggo Pak, silakan. Jenengan ndak nyumbang apapun di masjid ini. Jenengan masa bodoh dengan masjid ini. Jenengan ndak ikut-ikut masjid ini. Wallahi, masjid ndak akan bubar, Pak. Ndak akan bubar. Ini rumah Allah, bukan rumahnya takmir ini. Allah akan hadirkan dermawan-dermawan yang soleh. Allah akan hadirkan pengurus-pengurus yang istiqomah, yang ikhlas. Saya sampaikan di mana-mana itu. Dan saya mengharap kepada takmir, jangan minta sumbangan. Sekali lagi, jangan minta sumbangan. Bahasa kita memberi kesempatan, Pak. Memberi kesempatan. Tidak usah minta. Jenengan mau nyumbang silakan, tidak pun tidak apa-apa. Ini rumah Allah. Allah akan hadirkan nanti. Dan di setiap masjid, Pak, mesti ada dermawan-dermawannya. Karena Pak, ini rumah Allah. Pengurus masjid tidak perlu hutang budi pada jamaah. Loh, hutang budi apa? Kamu bantu masjid kok, bukan bantu rumahku. Jenengan kan nyumbang untuk rumah Allah, bukan rumah saya. Biar Allah yang urus semuanya. Saya di Atakwa nun sewu, Pak Arfai. Saya tidak mau, Pak, minta sumbangan, tidak mau saya. Bahasa saya membuka kesempatan. Karena Pak, yang butuh jenengan. Kalau jenengan nyumbang masjid, yang beruntung itu adalah jenengan, bukan masjid. Ini rumah Allah. Allah akan hadirkan dermawan-dermawan yang soleh. Entah dari mana. Allah hadirkan pengurus-pengurus yang istiqomah. Tapi perhatikan hadirin sekalian, kalau orang masa bodoh dengan masjid, tidak mau ngurus masjid, maka jenengan akan kehilangan kesempatan untuk diangkat sebagai ahlullah. Karena Al-Quran mengatakan, innama amruhu masajidihum ahlullah. Orang-orang yang memakmurkan masjid, itu akan diangkat oleh Allah sebagai ahlullah. Keluarganya Allah, bukan hanya sekedar hamba. Bukan hanya sekedar hamba, tapi sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Hatinya dibuat tenang oleh Allah. Pikirannya dibuat cerdas. Karena Pak, dia ngurus rumahnya Allah. Bukan rumah takmir, Pak, ini, Pak. Selesai jadi takmir, tidak usah merasa berutang budi sama jamaah. Karena jamaah itu bukan bantu rumah kita. Jamaah itu membantu rumahnya Allah. Allah yang akan urus balas saja. Ini hadirin sekalian. Yang ketiga, pemuda yang rajin ibadah.
Mohon maaf Pak Kirno, yang disebut dalam hadis itu pemuda Pak, bukan orang tua. Mengapa yang disebut pemuda hadirin sekalian? Karena pemuda ini langkahnya panjang, energinya banyak, kesempatannya luas. Tapi dia memilih untuk rajin beribadah. Ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah. Dan Allah lebih mencintai 3 golongan yang lainnya. Salah satu dari 3 golongan itu adalah orang tua yang rajin ibadah. Ketika saya mengatakan orang tua rajin ibadah, ada sebagian orang mengatakan, "Lah mesti ae kate nang di mana? Wis tuwek." Bukan, Pak. Saya berangkat dari rumah sampai di sini, saya bertemu dengan banyak orang tua yang jauh lebih sepuh dari kita. Belum masuk ke masjid, Pak. Belum mau berjamaah. Jadi kalau ada orang tua yang istiqomah di masjid malam hari ini, itu bukan biasa, Pak, tapi luar biasa. Luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi adalah pemuda yang punya kesempatan untuk healing. Pak, jenengan semrat healing. Lawan healingan jagung, healingan tebu. Healing, rekreasi, kemanapun. Tapi pemuda itu hadirin sekalian, memilih untuk rajin beribadah. Yang keempat hadirin sekalian, orang yang hatinya tertaut dengan masjid. Itu yang saya sampaikan. Monggo silakan. Orang ini Pak, jangankan di masjid, di luar masjid dia masih mikirkan Al-Amin. Ya apa cara Al-Amin ini kisah makmur. Ketika dia safar, dia kemanapun, dia bertemu dengan masjid bagus-bagus, difoto Pak masjid itu. Mari ini Al-Amin tak gawe kok ngene. Jadi pikirannya selalu bagaimana memakmurkan masjid. Jangankan di masjid, di rumah, di kantor, di pasar, dia masih mikirkan masjid. Tidak usah putus asa Pak, tidak usah merasa lelah. Nggih, Pak Bambang, Mas Eko, semuanya pengurus masjid, jangan merasa lelah. Jenengan ngurus rumahnya Allah, dan Allah maha pandai memberikan balasan. Maha pandai memberikan balasan. Ini hadirin sekalian. Dan mudah-mudahan ibu-ibu, anak-anak yang di rumah, yang memberi kesempatan kepada suami untuk aktif di masjid, mudah-mudahan juga mendapatkan insentif pahala, tambahan pahala. Saya pernah menyampaikan, orang laki itu kalau hanya bisa mencari nafkah, mohon maaf Pak, silakan jenengan tersinggung, tidak apa-apa. Orang laki itu kalau hanya bisa mencari nafkah, itu berarti dia baru melakukan tugas yang paling dasar, yang paling rendah. Istri dan anak itu membutuhkan insentif pahala, tambahan pahala dari aktivitas jenengan ngurusi umat, ngurusi pengajian, ngurusi baksos, ngurusi apapun yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Nah, kalau jenengan diizinkan, ya, diberi kesempatan oleh istri untuk aktif di masjid, maka pahala itu juga mengalir kepada istri yang di rumah. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan nafkah. Kalau hanya mendapatkan nafkah, mohon maaf Pak, mohon maaf sekali, mohon maaf. Kucing itu Pak juga membawa makan untuk keluarganya. Tapi kita bukan seperti itu hadirin sekalian. Kita harus memberikan insentif pahala. Makanya aktiflah mengurusi umat. Ini. Yang keenam adalah orang yang kelima. Orang yang bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Orang ini Pak bersahabat. Kemanapun dia itu selalu memikirkan kebaikan. Memikirkan masjid, memikirkan gerakan-gerakan, memikirkan tarbiyah, memikirkan halakoh, memikirkan apapun yang baik. Dan berpisah pun juga karena Allah. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Ibu-ibu kemarin mungkin masih ingat yang saya sampaikan itu. Yang seperti ini sering dimanfaatkan, Pak. Sering disalahgunakan sama remaja-remaja itu. Ya, bertemu karena Allah katanya. Terus mereka tuh pacaran. Bertemu karena Allah, jam 3 ceweknya di WA. Hati-hati Pak, Uhti, ayo tahajud Uhti. Ada yang tanya ke saya Pak, Ustadz bagaimana Ustadz? Saya sering bangunkan cewek saya untuk tahajud. Lah untuk apa kamu bangunkan anak orang lain? Bapak mulu sik turu. Emak mulu sik turu. Gugan makmu, mak mulu ajaan sholat tahajud. Lah apa kon gugan anak wong? Ini ta'aruf Ustaz, ta'aruf ala jahiliyah ini. Betul Bang ya? Mas, sampai tahu suara kucing?
Lu tahu suara kucing? Kalau suara anjing? Tahu? Kalau suara buaya tahu enggak? Loh. Nah, kamu tahu suara buaya? Loh. Pak, saya beritahu Pak, ini jarang terdengar Pak. Assalamualaikum Uhti. Ah, itu suara buaya. Assalamualaikum Uhti. Buaya saya nggak pernah kecemplung kali. Gara-gara Assalamualaikum Uhti, ya akhirnya luluh, emak luluh, bapak luluh. Akhirnya apa? Di Ponorogo tuh Pak 483, di Blitar tuh 285, di Kediri 175. Remaja SMP SMA minta dispensasi umur nikah. 3 bulan yang lalu, geger kan Pak? Di Motanggi, ya sampai KUA tuh bingung. Ternyata apa? Ya gara-gara Assalamualaikum Uhti itu. Anaknya digugah jam telu, emaknya dijarnoai, bapaknya dijarnoai. Ya, ini hadirin sekalian. Bukan itu maksudnya. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, bukan itu. Tapi mereka ini bersahabat, ngurusi umat, ngurusi pengajian. Berpisah pun mereka itu masih mengurusi umat. Yang keenam hadirin sekalian, seorang yang bangun di malam hari, Pak, rajin bangun di malam hari, bermunajat kepada Allah sampai meneteskan air mata. Monggo Pak. Idealnya memang sholat tahajud itu 11 rakaat. Tapi boleh enggak sholat tahajud itu Pak, sholat malam dikerjakan jam 8 malam, boleh enggak ya? Dikerjakan jam 9 malam, boleh enggak? Kalau ada yang mengatakan sholat malam enggak boleh jam 8, lah yang kita lakukan ini apa ini? Dikatakan qiyamul lail manakala pelaksanaannya tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu. Dikatakan sholat tahajud manakala sholat sunnah itu dikerjakan diawali dengan tidur terlebih dahulu. Kalau dikerjakan di bulan Ramadan, maka disebut dengan qiyamul Ramadan, sholat malam di bulan suci Ramadan. Maka muncullah istilah tarawih. Tarawih itu hadirin sekalian artinya leyeh-leyeh. Ya, leyeh-leyeh. Dari mana munculnya? Rasulullah itu kalau sholat Pak malam itu panjang. Satu kali berdiri, tahu lagi, satu kali berdiri itu yang dibaca surah Al-Baqarah 286 ayat. Bukan kok ruku Pak, langsung nyambung dengan surah An-Nisa 176 ayat. Tidak kok langsung ruku, masih nyambung lagi dengan surah Ali Imran 200 ayat. Setelah salam, Rasul selonjoran. Bahkan dikatakan di hadis itu Pak, bercengkrama dengan istrinya, saking panjangnya. Tapi nek sing diwaca alam nasroh, alam taruh lapo selonjoran barang. Ya, ini hadirin sekalian. Ya, imam ini luar biasa ini. Ya. Anak pondok ini bacaannya. Saya hampir nangis tadi, Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah. Dan perintahnya jelas Pak. Wa minal laili fatahajjat bihi. Dan di sebagian malam bangunlah kamu untuk sholat tahajud nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Berarti hukumnya apa Pak? Berarti hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tahajud itu hukumnya sunnah. Bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggal mendapatkan, nah, bila ditinggal tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi perhatikan Pak, lanjutan ayatnya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi boleh jadi dengan sholat tahajud itu Tuhanmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Seakan-akan Allah mengatakan, silahkan kamu mau sholat malam, silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Tapi bagi yang sholat malam, aku angkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Kalau sholat subuh Pak, sholat subuh itu Pak paling berat di antara 5 sholat fardu. Tapi subuh sudah waktunya bangun Pak. Ini ada sholat yang dilaksanakan sebelum waktunya bangun. Makanya pahalanya paling besar. Ini hadir yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir, seorang laki-laki, seorang pemuda yang mendapat tawaran berzina dari seorang perempuan cantik yang terhormat. Dia mengatakan, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adakah kita dari 7 ini? Yang pertama saya ulangi,
pemimpin yang adil, bisa presiden, bisa gubernur, bisa wali kota, bisa ketua takmir, bisa Pak RT, Pak RW, dan sebagainya. Yang kedua adalah orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah saking lembutnya, sampai tangan kanannya berinfak, tangan kirinya ya, tidak tahu. Makanya kadang-kadang, mohon maaf Pak, ini kaleng infak di masjid, itu dikasih rem Pak. Saya gak banter-banter melakukan ini. Untuk gak ngeslong aja. Ya, hati-hati Pak. Saya ulangi sekali lagi, kalau jenengan nyumbang, yang untung tuh bukan yang disumbang. Yang untung sinten Pak? Yang nyumbang. Yang nyumbang yang untung. Karena apa? Pertama, hati dibukakan oleh Allah. Hati dibukakan. Makanya katanya ketika orang sholat duha itu kan untuk dapat rezeki ya. Sebelum dia mendapatkan rezeki, duha itu sudah rezeki Pak. Orang sholat duha itu sudah rezeki. Karena apa? Allah memilih dia untuk bisa sholat duha. Itu sudah rezeki Pak. Orang kalau nyumbang, berarti dia itu sudah mendapatkan rezeki dari Allah. Karena apa? Dia dipilih oleh Allah sebagai dermawan yang soleh. Yang lain itu bonusnya Pak. Yang ketiga, pemuda yang rajin beribadah. Kalau orang itu mudanya bagus, insya Allah tuanya bagus Pak. Insya Allah. Ya, yang keempat, orang yang hatinya selalu tertaut di masjid, pengurus masjid, yang membangun masjid, orang yang nyumbang masjid, yang azan, yang imam, semuanya yang membuat masjid itu makmur. Itu termasuk sebagai ahlullah. Yang kelima, orang yang berpisah karena Allah, bertemu pun juga karena Allah. Yang keenam, orang yang rajin sholat malam, bermunajat sampai meneteskan air mata. Dan yang ketujuh, seorang laki-laki yang mendapatkan tawaran berzina dari seorang perempuan cantik yang terhormat, dia menolaknya dengan mengatakan, aku takut kepada Allah. Hadirin sekalian, ini adalah bulan suci Ramadan, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Maka saya mengajak semuanya, ayo ambil kesempatan, hadirkan semua kesalahan-kesalahan kita, hadirkan semua dosa kita, mohonkan ampun kepada Allah. Bila perlu, teteskan air mata sebagai bentuk kesungguhan kita memohon ampun pada Allah. Insya Allah akan dikabulkan. Syahrul Ijabah, bulan di mana semua doa diijabah oleh Allah. Dan Allah yang berjanji Pak, Allah yang menyampaikan itu, ud'uni astajib lakum, berdoalah wahai hambaku. Kata perintah, berdoalah wahai hambaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan Allah akan menepati janjinya. Innakala tuhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Demikian hadirin sekalian, semoga manfaat. Mohon maaf ini cukup panjang, karena Al-Amin ini bagi saya rumah saya kedua Pak. Jadi kalau di Al-Amin ini saya seperti ngobrol dengan saudara-saudara saya, dengan keluarga saya sendiri. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.